itu paling nggak ada distraction atau nggak ada hal-hal kecil yang membuat kalian tuh akhirnya jadi mager, akhirnya Good morning guys, welcome back to my channel. Nama aku Shelly. Hari ini adalah hari ketiga 30 Days Fit and Fit Challenge. Dan by the way, kemarin itu aku baru mikir-mikir, kayaknya aku harus kasih satu nama atau panggilan buat kalian, biar kayak kerasa kita tuh lebih deket gitu loh. Gak cuman kayak guys gitu, tapi kayak emang bener-bener orang yang lagi ikutan challenge ini. Dan kemarin aku mikirnya namanya The Fitters. Kita fit dan orang-orang yang mau fit. Gimana? Kayaknya oke sih ya. Komen di bawah guys kalau misalnya kalian setuju. Dan mungkin mulai hari ini aku bakal langsung manggil kalian Fitters. Hai Fitters. Oke. Guys banget. Jadi buat kalian yang belum tahu 30 Days Fit and Fit Challenge itu apa, dalam 30 hari ke depan kita bakal men-challenge diri kita sendiri untuk membuat satu kebiasaan sehat setiap harinya. Dan dalam 30 video tips and trik diet yang aku udah rangkum selama aku belajar tentang fitness bertahun-tahun ini, aku berharap setelah selesainya challenge ini akan bisa memberi gambaran ke kalian mengenai tentang diet yang benar tuh seperti apa dan menjadikan gaya hidup. Dan yang pastinya dapetin body impian yang kalian mau. Oke, let's get started. Oke, tema hari ini adalah healthy groceries. Dan challenge hari ini seperti namanya, kalian harus belanja bahan-bahan makanan sehat. Sepertinya gampang ya guys untuk belanja doang. Tapi ternyata nggak seperti itu sih. Gimana tips and triknya pada saat kalian belanja grocery sehat? Itu paling nggak ada distraction atau nggak ada hal-hal kecil yang membuat kalian tuh akhirnya jadi mager, akhirnya jadi nggak lancar, ataupun pas pada saat mau belanja jadi bingung gitu. Nah, tapi sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Jadi biar kalian nggak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Dan tips yang pertama belanja bahan makanan sehat yaitu adalah buy in bulk. Maksudnya beli dalam porsi yang banyak. Jujur pada saat aku sendiri udah mau masak dan pada saat itu bahan-bahannya ada yang kurang, bahan-bahannya habis, terus kayak setiap hari aku harus belanja, itu tuh kayak jadi beban sih buat aku. Aku kayak mager banget dan malas banget. Jadi selama ini sebelum aku mau belanja, aku tuh udah bener-bener nyiapin kayak oke, aku harus belanja untuk porsi 1 mingguan atau untuk porsi yang cukup lama. Nah, biasanya untuk aku sendiri pun nggak akan beli barang yang lebih dari 1 minggu. Kalau misalnya beli barang-barang yang nggak bisa dipakai dalam 1 minggu, aku biasanya itu beli makanan-makanan yang bisa dimasukin ke freezer. Jadi ketimbang males-males untuk masak makanan sehat karena bahannya habis, jadi beli dalam jumlah yang banyak. Dan tips yang kedua, what's in your diet menu? Kalian harus list bahan-bahan makanan yang memang kalian akan beli sebelumnya. Nah, kalau hal ini sebenarnya kayak benar-benar personalize aja preferensi kalian suka makan apa. Nah, tapi kalau untuk aku sendiri biasanya sebelum aku akan belanja, biasanya aku bakal riset dulu nih di YouTube, kira-kira resep apa, bahan makanan apa yang menarik yang kepingin aku makan. Jadi aku udah tahu dalam seminggu ini aku akan bikin resep apa, aku akan makan bahan apa, dan aku bakal list semuanya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mikir, wah susah banget ya, berarti harus beli bahan kecil-kecil, jadi akhirnya jadi belanja banyak banget. Tapi jadiin aja jadi 3 bahan terbesar, yaitu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Aku biasa cuman bagi jadi 3 ini sih. Kalau misalnya protein, aku pilih dulu dalam seminggu ini aku mau makan protein apa. Aku beli biasanya 2-4 varian. Terus dari karbohidratnya aku juga pilih kayak 1 atau 2 yang aku akan gonta-ganti bolak-balik terus. Dan fatnya ini biasanya bisa disimpan dalam jangka waktu lama juga, seperti yang olive oil ataupun coconut oil. Atau kalian juga bisa beli kacang-kacangan, peanut butter, almond butter, atau buah alpukat, itu juga salah satu sumber lemak yang baik. Oke, kalau misalnya kalian bingung, nanti di akhir video aku bakal kasih description box dan link Google Drive. Dari situ aku udah kasih referensi ke kalian, list-list bahan makanan yang bisa kalian beli. Dan sisanya kayak hal-hal kecil-kecil seperti bumbu-bumbuan, mungkin kalian mau tambahin susu, yogurt, snack, dan lain-lain, itu bisa kalian list terpisah dari 3 makro ini sesuai dengan preferensi kalian. Dan oke guys, ini aku udah pakai baju gym. Abis ini aku mau pergi nge-gym dulu. Kita lanjutin nanti tips selanjutnya. Oke guys, jadi tips yang ketiga adalah makan dulu kenyang sebelum kalian belanja. Sebenarnya masalah ini itu akan terjadi di setelah kalian belanjanya sih. Kebanyakan biasanya kalau misalnya kita belanjanya itu pada saat keadaan lapar, makanan-makanan yang sebenarnya itu nggak ada di list, makanan-makanan yang harusnya nggak kalian makan juga akhirnya jadi kebeli karena kayak keinginan kalian untuk makan itu. Makanya penting banget di sini sebelum kalian belanja itu udah harus tulis groceries list kalian dan juga harus makan dulu. Sebenarnya ini makanannya mini banget, nggak akan mengenyangkan juga. Cuman karena sebentar lagi aku bakal olahraga, aku takutnya juga setelah olahraga aku bakal kelaparan. Akhirnya pas pada saat belanja jadi kepingin itu, kepingin beli ini, kepingin beli itu. Jadi mending kita makan ini aja. Udah habis, sekarang kita
cuci piring, terus habis itu pergi ke gym. We are good to go. Oke guys, tips yang keempat, tips yang keempat, where to buy. Nah, jadi ini kayak nggak segampang itu yang kalian pikirkan. Ya udah beli di supermarket atau beli di pasar atau beli di mana. Tapi kayak aku karena udah cukup sering beli makanan sehat, jadi aku sendiri tuh kayak udah cukup banyak riset mengenai tentang bahan makanan ini harusnya beli di mana, di supermarket atau di pasar ataupun di online. Nah, ini tuh sebenarnya aku juga pengen sharing pengalamanku aja. Kayak misalnya nih, yang paling bahan makanan yang paling penting banget buat aku itu adalah dada ayam. Nah, dada ayam ini sebenarnya kalau beli di pasar itu murah banget, kayak per kilonya bisa 5.000 gitu. Cuman kalau misalnya beli di pasar itu biasanya itu nggak dipotong secara bersih filetnya, masih ada banyak tulang-tulang rawannya, masih ada kulitnya juga. Dan menurutku itu kayak akhirnya walaupun murah tapi itu takes your time gitu loh, untuk preparing lagi, untuk bersihin lagi, untuk potong-potong lagi, kayak ribet banget sebenarnya. Kalau beli dada filet ayam yang frozen itu menurutku udah praktis banget dan kayak kita bisa langsung simpan ke freezer kalau misalnya nggak dipakai. Tapi sebenarnya harganya frozen dada ayam itu sebenarnya malah lebih mahal daripada yang bukan, karena emang dia udah dari pabrikan, udah di packaging yang bagus, udah emang siap dimasukin ke freezer. Jadi untuk aku sendiri tuh aku prefer untuk dada ayam aku beli di supermarket karena udah harganya menurutku udah oke, affordable, terus dia udah dipotongin rapi, kita udah bisa pilih sendiri juga mau sebesar apa ataupun mau kecil-kecil, bebas kalian pilih. Dan kayak itu menurutku praktis banget kalau dada ayam. Sedangkan ada bahanan makanan lain yang sebenarnya itu akan lebih murah kalau misalnya kalian beli di online. Contohnya biji-bijian kayak chickpeas atau quinoa, dan beberapa bumbu-bumbu yang mungkin nggak disediain di supermarket pun juga lebih gampang kalau misalnya kalian beli di online. Oke, gitu aja, kita berangkat ke gym guys, and see you at the gym. Oke guys, aku udah selesai gymnya. Terus karena enaknya nge-gym di mall, jadi satu sama supermarket. Jadi abis ini aku langsung ke supermarket untuk belanja makanan sehat. Let's go. Hai guys, nih aku udah di supermarket dan udah siapin listnya di HP ku apa yang mau dibeli. Dan tips yang terakhir ini tips bonus lah, tips tambahan. Pada saat kalian diet dan lagi di supermarket, jangan ke snack corner. Ini bahaya banget ya guys, yang tadi aku bilang, siapa tahu kalian lapar, siapa tahu kalian juga tiba-tiba kepingin gitu. Jadi mending nggak usah ngelewatin itu dan langsung ke tempat yang memang kalian tuju. Jadi loh guys, aku sukanya kalau misalnya beli di supermarket, bunga kolnya itu masih paling nggak itu warnanya masih terang, masih putih-putih gitu loh. Daripada kalian beli di pasar kayak gampang banget rusak, gampang banget hitam. Terus aku lagi doyan banget makan ubi sebagai karbonya. Nah, cuman kalau yang di supermarket ini harus pilih yang kayak udah nggak kayak gini nih guys, udah nggak terlalu banyak kayak gininya, palingnya masih polos gitu. Nah terus bumbu-bumbu yang kayak gini tuh dijadiin bubuk semua gini guys, karena kayak kemiri gini. Ini tuh sebenarnya kadang kemiri tuh nggak terlalu bisa lama simpennya gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya udah dijadiin bubuk ini, jadi lebih lama akhirnya bisa simpen. Terus ambil dada ayam, pilih yang buat 6 harian. Wah, ice cream. Ini doyananku banget sih sebenarnya. Ini enak banget, tapi nggak bisa. Lagi challenge diet, see you. Guys, aku baru menemuin diet haul yang oke banget. Ini nih, karena kan aku suka juga sebenarnya yogurt, dan biasanya aku cari yang low fat dan nggak yang plain. Dan ini tuh yang kayaknya ini baru deh. Terus aku lihat nutrition fact-nya, jadi total sugarnya itu 0 dong guys, dan juga kalorinya lebih rendah daripada Greek yogurt. Kita cobain guys. Dan juga favoritku, Visoy yang low sugar.
Oke guys, itu aku baru aja belanja untuk keperluan semingguan. Tapi nanti ada beberapa yang aku bakal belanja di pasar juga. Sama aku mau rencana juga pesan dari Tokopedia lewat online juga. Nah, jadi kira-kira gitu tips untuk belanja makanan-makanan, bahan-bahan makanan sehat hari ini. Buat kalian yang pengen dapat guideline-nya belanja apa aja yang seperti aku taruh di description box, jadi kalian bisa download di situ dan terus kalian bisa sesuai dengan kebutuhan kalian, kebutuhan kalori, kebutuhan makronutrisi dan juga budget kalian sendiri. Dan challenge day ketiga, jangan lupa untuk belanja dan bikin checklist itu. Nanti bentuknya adalah hasil kalian belanja dengan checklistnya itu. Jadi aku bikin challenge ini biar kalian bisa latihan gimana cara list bahan-bahan yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga kalian accomplish dengan belanja sesuai dengan list yang kalian buat tadi. Oke, gitu aja video hari ini guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe di channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video yang lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Dan sukses terus buat yang lagi challenge. See you guys tomorrow. Bye.